Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah pada bahasa mutlaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian atau apakah engkau melihat orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak peduli memberi makan kepada orang miskin. Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Sadaqallahul adzim. Wa qala aidan wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka, di dalam harta kita, ada haknya orang-orang miskin, baik yang meminta
maupun yang tidak meminta. Jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah karena telah rajin melaksanakan ibadah ritual. Kita telah rajin melaksanakan ibadah salat, ibadah puasa, mengeluarkan zakat dan naik haji. Semoga jamaah Jumat yang berbahagia juga kita rajin dan peduli terhadap ibadah-ibadah sosial. Jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah singkat ini, saya ingin menyampaikan dua buah kisah yang terkait dengan surah Al-Ma'un ayat 1, 2, dan 3. Satu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya mendatangi yang ahli ibadah ritual. Ketika berjumpa, terjadilah dialog. Wahai saudaraku, apa yang ada di dalam tangannya? Sebuah buku. Apa isi di dalam buku itu? Lalu malaikat yang menyamar sebagai manusia mengatakan, buku ini adalah daftar catatan orang-orang yang ahli ibadah, yakni ibadah ritual dan ibadah sosial. Lalu dia mengatakan, bolehkah saya lihat apakah ada nama saya yang tercantum dalam buku catatan yang di bawahnya? Jawab malaikat, boleh. Lalu dia buka mulai lembaran pertama sampai lembaran akhir. Ternyata ahli ibadah adalah tidak menemukan, tidak tercatat namanya. Lalu dia bertanya, kenapa tidak ada nama saya? Saya ini adalah ahli ibadah, saya adalah ubad yang ibadah wajib, ibadah sunat pun adalah tidak ketinggalan. Bolehkah diulangi kedua kalinya? Diulangi kedua kalinya, ternyata juga tidak ada namanya. Lalu sang malaikat mengatakan, saya adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia mendatangi saudara. Wah, saudara hanya sibuk mengurusi urusan akhiratnya secara individual saja, tetapi melupakan adalah orang-orang yang susah di sekitarnya. Di sekitar rumah saudara banyak anak yatim piatu, banyak janda-janda yang tidak lagi orang yang memberi sumber kehidupan. Banyak sekali adalah orang miskin, tetapi saudara adalah tidak mempedulikannya. Maka saudara adalah tidak dianggap ahli ibadah, hanya ahli ibadah ritual. Yang kedua, jamaah Jumat yang berbahagia, satu ketika salah seorang pekerja sol sepatu, tukang jahit sepatu di Irak, dia mengumpulkan dinar demi dinar atau rupiah demi rupiah untuk berniat melaksanakan ibadah haji. Begitu cukup biaya hajinya, karena Irak dengan Mekah atau Arab Saudi kalau naik pesawat hanya sekitar 1 jam lebih. Mungkin biaya hajinya mungkin tidak sampai 10 jutaan. Begitu dia terkumpul, maka tibalah saatnya pendaftaran.
ibadah haji. Tapi ternyata yang berbahagia, suatu ketika sang tukang sepatu ini adalah pulang ke rumahnya. Begitu sampai ke rumahnya adalah dijemput oleh istrinya. Lalu istrinya yang sedang ngidam mengatakan, wahai suamiku, tolong, ada bau daging yang sedang dibakar di sana. Tolong pergi ke sana untuk memberikan kepada dia. Jamaah yang berbahagia, begitu suaminya sampai ke rumah yang ternyata memang ada yang sedang membakar daging domba, lalu mengatakan, wahai saudaraku, wahai ibu, tolong berikan sedikit kepada istri saya yang sedang ngidam di rumah. Lalu jawaban daripada sang ibu yang sudah lama meninggal suaminya dan memiliki 2 anak, lalu dia mengatakan, daging ini adalah haram bagi saudara, haram bagi saudara, tapi halal bagi saya. Maksudnya, kenapa haram bagi saya dan saudara adalah halal? Daging yang sedang saya bakar ini adalah daging domba yang dibuang oleh seseorang di pinggir jalan. Lalu saya ambil dagingnya, lalu saya membakarnya. Daging ini adalah bangkai, dan bangkai adalah haram. Kenapa halal bagi saudara? Maka berpikirlah air matanya, lalu mengatakan, saya sudah berhari-hari tidak makan, cukup minum saja, dan termasuk 2 anak saya. Begitu dia mendengarkan curang hati, dia pulang. Dalam perjalanan berubah niatnya, bukan lagi naik haji. Niat hajinya sudah diterima oleh Allah. Sampai ke rumahnya menyampaikan istrinya, ada orang yang sangat susah. Ya, oleh karena itu uang yang terkumpul ini, dinar yang terkumpul ini, saya akan berikan kepada si ibu tadi. Maka pergilah dia berikan persiapan untuk mendapat haji. Jamaah yang berbahagia, lalu ada yang bermimpi yang sedang menaik haji, kurang lebih ratusan ribu yang menaiki ibadah haji. Ya, dalam mimpinya itu adalah semuanya diampuni dosa-dosanya menaiki ibadah haji, tapi tidak seorang pun yang diterima hajinya, kecuali yang diterima hajinya adalah ada salah seorang yang namanya Al-Iraqi. Padahal yang diterima hajinya adalah orang yang tidak menerima hajinya. Ya, niatnya diterima, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia peduli terhadap orang-orang yang sangat susah. Mudah-mudahan jamaah Jumat yang berbahagia, kita tidak termasuk orang yang menurut Allah di dalam surah Al-Ma'un adalah pendusta agama. Kita rajin melaksanakan ibadah salat, pada puasa, haji, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi boleh jadi Bapak saudara sekalian, kita tidak menyadari diri. Marilah kita mengeresi, jangan-jangan saya yang dimaksud Allah, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Jangan-jangan kita adalah termasuk orang yang dianggap mendustakan agama. Jamaah Jumat yang berbahagia, begitu kita keluar dari masjid, boleh jadi adalah jalan yang kita lewati, ada yang meminta-minta, dan ada yang duduk tapi tidak meminta. Apakah peduli atau tidak? Apakah berangkat di rumah yang berbahagia adalah kita memang sudah siap ya untuk memberikan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada peminta-minta, atau kepada tidak meminta. Jamaah Jumat yang berbahagia, kalau kita jalan-jalan jam 6 pagi baik di Jalan Petra maupun di sekitarnya, ya Allah ya Tuhan, puluhan orang yang meminta-minta dan yang tidak meminta. Apakah tergeraklah hati kita? Apakah kita keluar dari rumah adalah kita siapkan dalam dompet? Apakah kita keluar dari rumah adalah di mobil sudah siap?
Di pinggir jalan ada yang menjual tisu yang 35.000 atau 10.000. Sebenarnya itu adalah orang miskin. Boleh jadi adalah sudah ada tisu di mobil kita, di kita. Kalau kita tidak beli karena sudah ada, apakah terdorong? Ya, kita buka kaca-kaca, kita berikan 2.000, 1.000 atau 5.000 sebagainya. Jamaah yang berbahagia, ada ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Kadang-kadang ini adalah kita abaikan. Ketika seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka ma sayunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin walil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bani sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, harta sedekah yang mana yang paling baik? Katakanlah bahwa yang paling baik dan yang terutama diberikan kepada walil walidain. Prioritas yang pertama menurut ayat 215 adalah kedua orang tua. Barulah kepada karib kerabat, kepada ponakan, kepada paman, kepada tante. Anak tidak masuk di situ karena anak adalah tanggung jawab full terhadap orang tuanya. Jamaah yang berbahagia. Dan apa? Kenapa Tuhan mendahulukan walil walidain dalam berbagai tafsir, jamaah yang berbahagia? Bahwa yang paling berjasa dalam hidup kita adalah orang tua. Ibu, mulai ibu mengandung, melahirkan, menyusukan, membesarkan, ayah mengumpulkan rupiah demi rupiah. Satu tetes air susu ibu dan satu tetes keringnya orang tua kita tidak sebanding pengabdian kita kepada orang tua. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, jangan terlalu ego terhadap diri kita adalah pergi umrah berulang-ulang. Cukup satu kali. Naik haji cukup satu kali. Jangan sampai ada orang tua kasihan ya. Apakah kita tidak malu orang tua pinjam kiri kanan padahal ada anaknya dalam mempunyai kemampuan? Teganya kita, rumahnya kumuh. Kita berulang kali pergi umrah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya Allah ya. Tega kita, anak kita dalam menganggur. Lalu kita pergi umrah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Di dalam ayat surah An-Nisa ayat 11 Allah mengatakan waliyahsal ladzina la tarakum min khalfihim dzurriyyatan yaqhafu alaihim. Hendaklah orang tua khawatir meninggalkan keluarganya, meninggalkan keturunannya yang kesejahteraannya tidak baik pada masa yang akan datang. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, sekali lagi adalah jangan kita ego melaksanakan ibadah untuk diri kita, tapi kita tidak peduli terhadap orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalakum minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul mu'min. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqala ta'ala bil kitabil karim wa billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin.
Allahumma asli lana dinana allazi huwa ismatu amrina wasli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wasli lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata siyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.